Kita akan bicara iblis lebih dalam lagi. Karena iblis itu kan sebetulnya di kejadian awalnya itu dia terusir dari surga. Kalau terusir dari surga, sekarang iblis ada di mana? Di luar surga. Betul nggak? Di luar surga. Ya kalau mau disebut luar surga itu neraka juga boleh. Betul. Yang jelas kalau dia terusir dari surga, kita pasti dan yakin dia sekarang keluar dari surga. Berarti sedang ada di luar surga. Betul nggak? Nah, di luar surga. Kenapa dia keluar dari surga? Karena dia itu masih membeda-bedakan. Jadi sebetulnya kalau kita pakai ayat ini diekstrapolasi pada kehidupan, siapa saja yang dalam kehidupan masih membeda-bedakan, iblis. Dia sholatnya begitu, saya sholatnya begini. Dia sholatnya pakai kunut, saya tidak. Dia tahlil, saya tidak. Yang sibuk di wilayah gitu. Sebetulnya kalau pakai ayat, hakikatnya ya dia. Ini saya bicara lebih jelas lagi nih. Mau saya jelaskan ayatnya. Jadi kalau kita masih sibuk, dia beda dengan saya, mau mencintai orang lain karena beda agama, masih membeda-bedakan satu dengan yang lain karena aspek-aspek lahir, aspek agama, aspek keyakinan, aspek suku, ya kan? Aspek kulit, ya kan? Aspek budaya, aspek kekayaan, aspek ada tidak ada. Ya dunia seperti ini. Kalau kita melihat, ya itu perbedaan. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada suatu titik, di mana di titik itu dia mencapai suatu kearifan, kebiasaan membeda-bedakan itu menjadi hilang. Kalau kita lihat nasi tumpeng, dari awal jalannya beda-beda kan? Karena nasi tumpeng itu kan di bagian bawah diameternya besar, makin kecil diameternya, makin kecil diameternya, makin kecil diameternya, sampai suatu saat tak berdiameter lagi, yang namanya titik di puncaknya. Betul nggak? Orang ada yang lewat jalan sini, 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 jalannya lain-lain, masih di bawah banyak jalan. Maka ketika orang lewat jalan sini, kemudian orang bilang, kamu kok lewat jalan situ, nggak lewat jalan saya? Dia lupa, padahal sebenarnya tujuannya itu titik yang di atas. Betul nggak? Ketika sampai di satu titik, semua jalan itu akan bertemu di situ. Jadi kalau pakai garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, garis ini, kalau pakai garis, semua akan ketemu di satu titik. Nah, perpotongan dari semua jalan itulah titik. Ketika sampai di titik itu, kemudian kamu ada di sini, kamu ketemu saya, gitu kan? Ya, loh, kok bisa ya? Itu jalannya lain-lain, akhirnya ketemunya di titik yang sama. Jadi sebetulnya kita tidak perlu usil dengan pilihan orang lain, ya kan? Tidak usah usil, karena apa? Sepanjang mereka juga menuju pada titik yang sama. Titik yang sama itu yang di dalam Quran surat An-Nas dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ternyata Tuhan lu dengan Tuhan gue sama ya. Kenapa kita dulu berantem? Karena lu dengan gue nyebutnya beda. Karena saat itu lu dan gue belum tahu yang disebut. Betul nggak? Yang ini menyebutnya Allah, yang ini menyebutnya Tuhan Bapa, yang ini menyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Beda nggak tulisannya? Beda. Nyebut-nyebutnya beda nggak? Beda. Tapi kalau kita jujur, yang disebut oleh mereka kapan bisa sama? Kalau semua mereka sudah tahu yang disebut, ternyata yang disebut itu cuma satu. Nah sekarang itu menjadi berantem karena apa? Karena kita masih belum tahu bahwa yang disebut itu sebetulnya sama. Orang Sunda nyebatna cai, orang Inggris nyebatnya water, orang Jawa nyebatna banyu, orang Padang nyebutna aye. Makanya kalau di Padang itu kalau pergi ke laut, mau kemana kamu? Ambo, mau lihat aye gilo. Aye gilo tuh itu gelombang. Kalau bahasa Padangnya itu cai gelo. Ya, jadi kalau di Padang itu kan hampir semua kota itu di pesisir. Seperti kota Padang itu kan di pinggir pantai.
Nah yang tidak di pesisir itu ya sana Bukit Tinggi, sana Sawalunto, Solo, kota Solo itu di tengah. Nah orang-orang yang di tengah itu yang belum pernah lihat air, ya itu kalau liburan besar itu mereka bilang kemana? Ya, kama itu mau kemana? Ya Ambo lihat Ayi Gilo. Nah, dulu saya juga pusing lihat Cai Gelo di mana. Ternyata lihat laut. Laut. Ya. Jadi dia menyebutnya Aye, kita menyebutnya Cai. Ada yang menyebutnya water. Berantem nggak kira-kira sebelum tahu air? Berantem. Kata orang Sunda, anu tiasa dieut mah cai. Secara orangnya, bukan. Yang bisa diminum itu banyu. Kata orang Inggris, kamu salah dua-duanya. Yang benar itu water. Kita itu baru mengenal huruf-huruf aja udah sombongnya luar biasa, merasa sudah benar. Padahal sebetulnya itu sedang menyebut sesuatu yang disebut. Nah, ketika masing-masing ini yang kamu maksud, oh iya itu, ketawa semua kan? Betul nggak? Jadi sebutnya perbedaan itu terjadi karena apa? Karena dia masih tertutup untuk melihat yang disebut. Karena iblis itu kenapa nggak mau sujud? Karena dia masih melihat sesuatu dari aspek luar. Beda dengan malaikat. Ketika malaikat disuruh sujud, ya sujud saja. Karena yang dilihat bukan Adam lagi, yang dilihat hakikat Adam. Karena malaikat sadar, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika telah selesai penciptaannya, aku tiupkan ruhku. Ditiupkan ruhku, ditiupkan ruhku pada semuanya. Berarti kalau ruhku ditiupkan pada semuanya, pada masing-masing orang itu ada ruhku. Kalau ada ruhku pada masing-masing orang, apa haknya kita menghinakan orang lain? Karena pada dasarnya kita ini sama. Sebenarnya di situ akan ketemu titiknya. Nah, sudah ketemu titiknya akan muncul kearifan. Ya, akibatnya orang akan sibuk untuk menata dirinya ke dalam, ya, dan tidak sibuk lagi menata dirinya keluar. Baik. Nah, ini dulu. Salah satu ciri orang yang sesat sejauh-jauhnya sesat itu apa tadi? Orang yang mencintai dunia yang melampaui cintanya pada akhirat. Kalau kita mau jujur, kita aja nggak usah ngomongin orang ya. Kita cinta mana pada dunia dan akhirat? Coba duit kita banyakkan dunia, banyakkan akhirat. Waktu kita banyakkan dunia dan akhirat. Pikiran kita banyak dunia dan akhirat. Salah satu ciri orang kafir itu mencintai dunia daripada akhirat. Lah bagaimana dia cinta akhirat? Akhiratnya aja belum tahu, ya kan? Lah akhirat yang mau dicintainya aja belum tahu. Wajar kan kalau dia cinta dunia, yang tahunya cuma dunia? Kata Quran ini kafir. Itulah sesat yang sejauh-jauhnya sesat. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij, ayat yang keempat, di situ kan dikatakan malaikat dan ruh. Di situ dikatakan malaikat dan ruh. Ya. Jadi ketika seseorang itu menggunakan malaikat, malak, tekad untuk mendorong ruhnya keluar dari dunia ini, dia akan masuk pada suatu alam yang hitungannya di situ satu hari di situ itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Oke, ini saya kasih hitungannya. Berapa sih usia kita? Taruhlah usia kita 60 tahun atau 100 tahun lah, 100 tahun. 100 tahun itu berarti 100 kali 365 hari. Berapa? 36.500 hari. Jadi kalau kita sehari saja di sana, di alam sana, itu sudah sama dengan 5.000 kali dari 100 tahun kita hidup di sini. Oke? Perbandingannya. Nah sekarang ini matematika biasa, nggak usah harus punya IQ 140 aja udah cukup mikirin kayak gini.
Jadi 50.000 tahun ya dibagi dengan 100 tahun, kalau kita hidup 100 tahun itu sama 5.000. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita 5.000 kali hidup di dunia di sini, dan 5.000 kalinya itu ya, masing-masing usianya 100 tahun, itu sudah bisa mencangkau kehidupan di sana 1 hari. Betul? Nah, jadi sekarang ngerti nggak kenapa kita disuruh setiap hari ya minimal pagi dan petang? Kenapa? Karena kita ingin menjangkau alam sana itu untuk menutupi semua kehidupan kita di alam sini yang lebih cenderung pada urusan dunia. Makanya kalau orang hidup di sini, nah sekarang hidup di sini 5.000 kali hidup di sini, masing-masing sekali hidup 100 tahun. Tapi dia kafir terus, tidak terbuka sama sekali pada alam sana. Mau ditambah berapa ribu kali dia hidup di sini, tetap saja tidak bisa menjangkau yang 1 hari di sana. Ngerti maksud saya? Itu tujuan saya ngitung tadi. Jadi ya, kalau dia hidup 5.000 kali di sini, hidup mati, sekali hidup dia 100 tahun, tetapi dia tidak terbuka ke alam sana dan belum pernah mendorong malaikat, menggunakan malaikat untuk mendorong ruhnya memasuki alam sana. Itu sesungguhnya ribuan kali dia terlahir ke alam sini, tidak akan pernah merasakan walaupun cuma 1 hari di alam sana. Jadi orang kafir itu salah satu sifatnya apa? Dia mencintai dunia daripada akhirat. Ya. Nah, makanya kecintaan kita kepada dunia ini sekarang ini sedang dikikis. Dengan cara apa? Kita terus meninggalkan dunia ini, ya. Walaupun cuma beberapa detik kita ada di alam Islam, itu sudah mengalami innadin indallahil Islam. Jadi sebetulnya inadina indallahil Islam itu bukan statement, tapi itu pengalaman. Inadin sesungguhnya intinya alam din. Indallah di sisi Allah adalah kepasrahan. Begitu kita pasrah total sampai kita di alam din, hitungan di alam situ 1 hari sama dengan 50.000 tahun di kehidupan dunia. Makanya kita sering memasuki alam din untuk apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan kita yang di dunia ini yang lebih banyak disibukkan oleh kehidupan dunia. Makanya kita berpaling sekali-kali ke sana. Hanya diperlukan sekali-kali saja. Ya. Jadi sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan inna fatahna laka, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Fathha mubina, yaitu keterbukaan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir, maka aku ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni. Karena apa? Paling lama hidup di dunia 100 tahun. Yang 100 tahun itu hanya bisa dicapai dengan beberapa detik saja di alam sana, asal kita pernah masuk ke alam sana. Kalau Eyang Guru Ki Ageng Netiprana mengatakan kamu sekali saja masuk alam sana cukup, apalagi kalau bisa berkali-kali sampai merasa damai dan cinta ada di alam sana. Luar biasa.